3 peristiwa bersejarah pada 17 Ramadan, nomor 3 tragedi memilukan Sayyidina Ali. Ramadan, selain memiliki keistimewaan sebagai bulan penuh keberkahan, juga menyimpan berbagai memori yang terukir sepanjang sejarah peradaban agama Islam, dari yang momen haru hingga pilu. Berikut ini 3 peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Ramadan, lebih tepatnya di tanggal 17. 1. Pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, pada saat mendekati diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang rasul, beliau sering menyendiri di Gua Hira, sebagaimana dinarasikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Artinya, Rasulullah menyendiri di Gua Hira, beliau beribadah di sana selama beberapa malam, sebelum kemudian pulang pada Sayyidah Khadijah dan mengambil bekal lalu kembali ke Gua Hira. Begitu seterusnya. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Syahihul Bukhari. Pulang mengambil bekal makanan, lalu kembali ke Gua Hira. Demikian itu berlanjut hingga akhirnya beliau didatangi malaikat Jibril membawa wahyu untuk pertama kali. Kedatangan Jibril membawa wahyu untuk pertama kali ini, menurut Imam Muhammad al-Baqir terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Sebagaimana dicatat oleh Ibnu Katsir. Artinya, Al-Waqidi meriwayatkan dari Abi Ja'far Muhammad al-Baqir. Beliau, Abu Ja'far, berkata, pertama kali wahyu disampaikan pada Rasulullah di hari Senin, tanggal 17 Ramadan. Memang ada beberapa pendapat mengenai kapan pertama kali wahyu disampaikan pada Rasulullah. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah sendiri, Ibnu Katsir menyebutkan 2 pendapat lain. Ada yang berpendapat tanggal 12 Ramadan dan ada yang berpendapat 24 Ramadan. Berbeda dengan semua pendapat tersebut, Syafiur Rahman Mubarakfuri menyebutkan. Artinya, setelah meneliti beberapa petunjuk dan dalil, dapat kita simpulkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, 21 Ramadan, bertepatan dengan 10 Agustus tahun 610 Masehi. Syafiur Rahman Mubarakfuri, Ar-Rahikul Mahtum. 2. Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran pertama pasukan muslimin di medan perang. Badar nama sebuah tempat berjarak kurang lebih 150 km dari Madinah. Perang ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Tahun yang sama dengan dimulainya kewajiban puasa Ramadan. Rasulullah bersama 300-an pasukan bertempur melawan orang-orang Quraisy yang berjumlah 3 kali lipat. Perang ini berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Tercatat ada 70 korban dari pasukan musuh, 14 korban dari pasukan muslimin, dan 70 orang tawanan perang dari orang Quraisy. Perang ini sangat menentukan bagi keberlangsungan dan masa depan agama Islam. Hal ini tercermin dari penggalan doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panjatkan saat perang tersebut. Artinya, ya Allah, berikanlah sesuatu yang telah Engkau janjikan padaku. Ya Allah, jika Engkau takdirkan pasukan muslimin ini kalah, maka tak ada yang akan menyembah MU di muka bumi. Allah tak akan sekali mengingkari janjinya. Setelah Rasulullah bersimpuh memohon padanya, Allah kirimkan 1000 malaikat untuk membantu pasukan muslimin. Hal ini diabadikan dalam surat Al-Anfal ayat 9. Artinya, ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Muslim bin Al-Hajjaj, Syahih Muslim. 3. Tragedi pembunuhan terhadap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada sebuah fakta yang memilukan dalam sejarah Islam. 3 dari 4 Khulafaur Rasyidun wafat terbunuh. 3 orang yang wafat karena dibunuh adalah Umar Khalifah kedua, Utsman radhiyallahu anhu, Khalifah ketiga, dan Ali radhiyallahu anhu, Khalifah keempat. Hanya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang wafat karena sakit. Siapa sangka, seorang khalifah, menantu, sepupu, dan orang terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak atribusi lain yang dapat kita sematkan pada tokoh satu ini, hingga Imam Ahmad bin Hanbal berkata. Artinya, tidak ada satupun sahabat Rasulullah yang mendapat keutamaan, berdasarkan hadits-hadits yang ada, sebagaimana yang didapat Ali. Namun siapa sangka,
Orang seistimewa itu wafat dibunuh oleh mantan pendukungnya sendiri. Pada pagi hari Jumat, 17 Ramadan tahun 40 Hijriah, tepatnya waktu subuh, Ali berjalan menuju Masjid Seraya berseru. Artinya, semuanya, waktunya sholat, waktunya sholat. Di tengah jalan, ia dikejutkan oleh sabetan pedang Abdurrahman ibnu Muljam yang mengenai dahinya hingga tembus ke otak. Orang-orang segera menyelamatkannya dan tentu menangkap Ibnu Muljam, yang merupakan salah satu anggota kelompok Khawarij. Namun nahas, Sayyidina Ali tak terselamatkan. Pada Sabtu malam menantu sekaligus sepupu Rasulullah ini menghembuskan nafas terakhir. Buat kalian yang sudah nonton video ini saya ucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat silahkan share ke teman kalian agar kita semua mendapatkan banyak kebaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Bila ada kritik dan saran, tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.